قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الفطر يبعث الله الملائكة فيهبطون إلى الأرض في كل البلاد فيقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله اشهدوا يا ملائكتي قد جعلت ثوابهم على صيامهم رضايا ومغفرتي ويقال إن الحكمة في عيد الدنيا تذكرة عيد الآخرة فإذا رأيت الناس بعضهم يذهب مشاة وبعضهم ركابا وبعضهم لاعبا وبعضهم لابسا وبعضهم عريانا وبعضهم يلبس أطلاسا وبعضهم بلاسا وبعضهم لاعبا ضاحكا وبعضهم باكيا إلى آخر الحديث. Terjemahannya ialah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datanglah Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri, mengutuslah Allah akan seluruh malaikatnya. Seluruh malaikat maksudnya tidak mesti menghabiskan seluruh jumlah malaikat. Seluruh malaikat artinya seluruh yang disuruh, seluruh yang diperintah dalam jumlah yang cukup besar. Menyuruh Allah akan seluruh malaikatnya turun ke bumi pada setiap pagi hari raya. Fi kullil bilad, mereka mendarat di bumi memenuhi setiap negeri yang ada di sana umat Islam. Fayaquluna ya ummata Muhammad, mereka pun berseru, para malaikat ini berseru, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, keluarlah kamu kepada Allah. Di pagi hari itu, orang yang keluar dari rumahnya dengan pekikan takbir itu namanya keluar kepada Allah. Bahkan di hadis lain Rasulullah menyebut, jangan ada suara jeritan yang lebih besar dari Allahu Akbar. Mulai dari keluar rumah subuh hari raya sampai turun khatib dari mimbar, jangan ada suara. Kalau bukan yang kita cakapkan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau bukan itu kecil je suara. Itu adab di hari raya. Jadi yang boleh suara besar, tinggi, kuat itu hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Itu je. Selain itu kecilkan suara. Itu maksudnya. Fa idza barazu ila musallahum yaqulullah, bila dah sampailah orang beriman di tempat-tempat mereka salat, kita garis bawahi pula, tempat salat Id nombor satu yang paling utama bukan masjid, tetapi tanah lapang. Nombor dua, kalau tak punya tanah lapang atau punya tanah lapang tapi kita tinggal di negeri yang banyak turun hujan, takut nanti kehujanan, orang lemah, orang tua, kanak-kanak, boleh memilih yang nombor dua, iaitulah dia masjid. Yang nombor tiga, kalau tak punya masjid atau masjid sedang rehab atau apa, boleh di musalla. Kalau tak ada musalla, boleh di rumah-rumah pribadi. Begitu susunan tempat salat Id. Tidak sama dengan susunan tempat salat rawatib. Kemudian bila berangkatlah orang beriman ke tempat salat, lalu mereka tunaikan salat Id berjamaah dengan mendirikan sunnah khutbah. Kemudian selesai itu turunlah khatib dari mimbarnya, maka Allah pun berfirmanlah kepada seluruh malaikat yang diundang,
malaikat yang diundang tadi. Apa firman Allah? Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartum li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm. Kamu semua wahai malaikatku menjadi saksi, hari ini sudah kuampuni seluruh umatku ini. Kamu disuruh turun untuk membesarkan hari besar ini. Iyalah, kalau ada orang diponis oleh mahkamah hukuman 50 tahun penjara umpama atas kesalahannya ini diponis 50 tahun penjara, tahu-tahu baru dijalaninya 1-2 tahun, datang seorang terhormat di negeri itu mengatakan bebaskan itu, lalu pemerintah setempat membebaskannya, maka itu adalah hari besar untuk orang itu. Bagaimana dengan kita yang kita tahu selama setahun ini atau mungkin tahun-tahun yang dulu ada banyak dosa? Banyak tak Pak Regar? Wah betul agak-agak ada banyak dosa, baik itu dosa yang berkaitan langsung kepada Allah maupun dosa yang berkaitan kepada makhluk. Baik orangnya masih ada, masih ingat, atau orangnya dah tak ada, dah meninggal, atau kita pun dah lupa. Dengan datangnya Syawal, itu besarnya Syawal, itulah hebatnya Syawal. Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartum li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm. Kamu semua wahai malaikat, aku tugaskan membesarkan. Hanya berada saja di sini, penuhi tempat ini untuk memuliakan, sebab ini saat pengampunan kepada umatku. Kita pun kalau menikahkan anak, pesta kita, undangannya 17 orang je yang datang, surat undangan 1500 kita kirimkan, yang datang 23 orang. Macam mana hati? Kecil hati. Tapi kalau 1500 bagi undangan, yang datang berapa? 2000, macam mana? Marah tak? Tak, senang hati, senang, gembira hati, karena memang kita mengadakan pesta ni untuk kebesaran, membesarkan hajat kita ni. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membesarkan umat yang hendak dihapus ni, tidak dihapus begitu saja, tapi Allah datangkan hambanya yang saleh untuk hadir memenuhi ini. Kemudian di acara yang sesak inilah diumumkan, ishhadu ya malaikati inni qad ghafartum li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm. Itu dulu di pagi hari raya kita bersih, walaupun bersihnya ini sudah ditaksis oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidinnya. Dosa kecil sama sekali hapus, dosa besar dah dihapus, tapi dinanti lagi kita untuk menunaikan apabila berkaitan dengan makhluk. Tanda penghapusan dah ada, tapi masih ada lagi apa namanya itu? Datanya masih ada lagi, masih dinanti orang ni untuk menunaikan kewajibannya. Apa kewajiban? Kalau dosa berkaitan dengan makhluk, datangi mereka, dapatkan ridha. Itu makanya di bulan hari raya orang selalu mendatangi yang lebih tua, si anak datang kepada ayah. Apalagi di satu mimbar khutbah Idul Adha, Rasulullah sudah dengan jelas membagi tahu. Itu dah kita bincangkan kemarin kalau tak silap, sebelum hari raya kita. Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Itu persis di tangga
mimbar khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Masih ingat lagi? Rasulullah berhenti, keletak, berhenti, diam, pas tu mengangkat tangan, amin, diam, amin, diam, amin, 3 kali, baru naik atas. Lalu para sahabat bingung. Begitu turun Nabi, langsung Umar tanya, apa yang anda doakan amin 3 kali tadi ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Yang pertama, kemarin udah apa belum? Yang pertama, Jibril berdoa, saya diminta mengaminkan, kan kata Nabi. Jibril berdoa, Muhammad, saya nak berdoa kepada Allah, awak tolong mengaminkan doa saya ini. Baik, doa Jibril yang pertama, wahai Allah, jangan terima amal ibadat, puasa, zakat, amal saleh, tarawih, baca Quran, semua amal Ramadan hambamu yang belum mendapat maaf dari 2 ibu bapa, kalau masih ada lah. Kalau dah tak ada, cara minta maaf pada 2 ibu bapa yang dah tak ada macam mana? Meminta ampunkan mereka, berziarah ke kubur mereka. 1. Yang kedua, wahai Allah, jangan terima amal saleh, amal puasa, zakat, tarawih dan semua amal orang yang belum ada yang ingat lain. Yang nombor 2 apa doanya? Kemarin sudah kan, menjelang hari raya. Iya. Suami istri yang tidak saling maaf memaafkan. Maka menjadi penting subuh hari raya itu, sebelum tangan siapapun menyentuh tangan kita, maka suami istri sudah duluan bersalaman, bermaafan. 2. Yang ketiga apa kemarin? Lupa? Tak apa, namanya kita ni dah tua-tua, harddisk dah lama dipakai. Mana yang agak muda sikit? Pak Regar ni wajahnya saja muda, dah tuanya ni. Mana yang agak muda? Ini yang ketiga. Lupa juga. Muslim dengan muslim yang lainnya ada dulu perhubungan, persengketaan, tapi tidak saling maaf memaafkan. Jadi di hari raya ni tugas kita memejam mata, siapa agak-agak yang saya ada salah, yang saya ada dosa, datang. Kalau ditunggu, kita lebih tua, tunggu 2-3 hari tak datang dia, datang je lah walaupun lebih tua. Ini kadang kita lebih tua, tunggu 2-3 hari tak datang juga, dia lebih muda. Sudahlah, saya kan lebih tua, dia tak mau datang, ya sudah. Nanti hitung-hitungan di akhirat, alamak, takutnya besok banyak hutang yang mau dibayar, tak cukup. Karena kata Rasulullah waktu menafsirkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau hutang itu berkaitan dengan makhluk, maka kita akan naik di mahkamah yang berkaitan dengan Allah, potong amal soleh untuk membayar hutang. Yang berkaitan dengan makhluk, petugas tidak mau langsung potong amal soleh, tak, suruh dulu cari orang tu. Di padang mahsyar kita disuruh, awak pernah bersangkutan dengan si fulan, ini catatannya. Awak pernah mengata-ngatai di belakang tu, apa namanya itu? Orangnya tak ada, kita bincang keburukan, apa itu? Meribah dia. Ini catatannya, kata malaikat petugas. Ini kena awak bayar pada dia, tapi kami mahkamah tidak dapat membayarkannya kalau awak tak bawa orangnya ke sini. Pergi cari orang di padang mahsyar. Orang ni disuruh mencari orang yang pernah berdosa dia pada orang. Carilah. Itu kalau bentuk ribah.
bentuk. Kalau bentuk benda, hak orang diambil, menggeser tanah batas apa namanya itu, sempadan, geser menjadi mestinya 10 meter, kita punya menjadi 10,5, kan tambah setengah meter kan. Ini yang setengah meter ini dipikul besok, dipikul. Karena di beberapa hadis Nabi menyebut, bila itu materi, benda, engkau bawa benda itu, engkau kembalikan pada yang berhaknya. Ada bergeser tanah tuh, batas sempadan tuh ada. Kalaupun mesti bergeser, daripada memasukkan orang punya ke kita, elok mengeluarkan kita punya ke orang. Karena kalau mengeluarkan kita punya atas paksaan dia, atas kezaliman dia, tak apa. Daripada mengambil hak orang, itu kena pikul besok. Cari orang tu. Orang mukmin yang faham akan akhirat, bagi mereka dunia ini kecil. Tapi orang mukmin yang hatinya tidak disiram dengan suasana akhirat, macam mana proses demi proses besok di akhirat, maka hatinya menjadi besar, ingin mengambil dunia ini. Habis-habis di sinilah energinya, habis-habis di sinilah waktunya, habis-habis di sinilah kecerdasannya. Tapi waktunya amatlah singkat dibanding umur dunia ini. Kemampuannya amatlah kecil dibanding besarnya dunia ini. Itu yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Dunia ini khair, baik. Dunia ini abqa, lama, ya. Tapi akhirat lebih baik, akhirat lebih lama. Ayat itu hanya dapat digigit oleh orang yang iman kepada akhirat. Itu makanya budaya kehidupan orang beriman, kalau kita perhatikan mulai zaman Nabi sampai ke zaman sahabat yang 4, sampai kepada tabi'in yang 4, zaman Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, sampai kepada khalifah-khalifah umat Islam ke bawah. Umat Islam ni tak boleh dijauhkan dari dunia siraman ilmu. Memang kehidupan kita ini mesti sentiasa disirami ilmu. Karena walau bagaimanapun berilmunya seseorang, pastu jangan siram hatinya 2-3 tahun, dah kering dah kering, tak takut lagi buat dosa, tak bersungguh-sungguh lagi buat saleh, buat taat. Kenapa? Dah lama tamat mengaji, dah lama tak membaca hadis-hadis Nabi yang menceritakan fadilah akhirat, dah lama tak mendengar nasihat-nasihat Al-Quran yang menyindir dan marah-marah kepada orang yang serakah kepada dunia. Dah lama, jadi hati menjadi keras. Tapi cuba selalu siram. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Baca tengah-tengah malam, terjemahkan seorang-seorang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Untuk orang ni neraka wail, jahannam, neraka untuk orang ni. Siapa ini orang ni? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia salat tapi sahun. Dia tak ingat Allah dalam salat. Dia ingat apa? Ingat dunia, ingat tugas-tugas, ingat yang lain-lain. Itu yang salat saja. Fawailul lil. Macam mana yang tak salat? Allah bernasihat keras dalam ayat itu. Tidak yang keras saja dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita rutin sikit-sikit baca, nanti ketemu yang sedap-sedap,
menceritakan nikmat-nikmat di surga. Sabarlah kamu wahai orang beriman, kejapnya di dunia ni. Kalau kamu sabar dalam ujian ni, pas tu begitu masuk kamu ke akhirat, dahlah tak ada lagi perjuangan, tak ada lagi tugas, selamanya kamu di situ.